Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 391 sampai 395. Li Wanglong berguling-guling di tanah dan berteriak. Cambuk ketiga ditarik kembali. Waktu paruh Li Wanglong hampir habis. Tidak ada apa-apa selain rasa sakit. Suaranya serak karena berteriak. Dia merasa jiwanya telah keluar dari tubuhnya, turun, setelah 10 cambukan. Li Wanglong berhenti berteriak, tubuhnya bergerak-gerak hebat, lalu terdiam, meringkuk. Meski manusia belum mati, tapi semua orang mengerti bahwa Li Wanglong tidak berguna dalam hidup ini. 10 cambuk ini membuatnya kehilangan sebagian besar energinya. Setidaknya 1 tahun di tempat tidur, tidak perlu dipukul. Ye Junlin mencibir dan membuang cambuknya. Keluar dari sini. Panggil ambulans dan bawa dia ke rumah sakit. Li Tianhao cemas, benda ini bisa membuat heboh. Li Wangsun ini adalah penerus keluarga Li berikutnya di ibu kota provinsi. Dipukuli seperti ini di Suzhou dan Hangzhou, bahkan mungkin mereka akan dihukum sangat berat. Bukankah Ye Junlin terlalu berani? Beraninya kamu menyerang keluarga Li di ibu kota provinsi. Li Songkui justru tersenyum, benar. Dengan cara ini, keluarga Li di ibu kota provinsi pasti tidak akan membiarkan Ye Junlin hidup. Iya, bukankah tuan kedua Li yang terkenal akan segera hadir? Li Mengyu dan yang lainnya menantikannya. Pada akhirnya, Li Wanglong memulihkan nyawanya. Namun kabar yang diberikan pihak rumah sakit, banyak gejala sisa. Misalnya, Li Wanglong kemungkinan besar akan menjadi sayur dan tidak pernah bangun. Contoh lainnya, Li Wanglong akan menjadi bodoh dan cacat. Tidak peduli apa hasilnya, itu adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh keluarga Li di ibu kota provinsi. Ini adalah pewaris mereka, bukankah menjadi orang bodoh itu sebuah lelucon? Keluarga Li tidak dapat menanggung penghinaan ini. Saat keluarga Li di ibu kota provinsi menerima kabar tersebut, Thunder sangat marah. Mengancam akan menghancurkan Suhang dan membalaskan dendam Li Wanglong. 3 anggota generasi kedua keluarga Li di ibu kota provinsi. Li Kuang terbunuh, Li Wangsun menjadi tidak berguna. Bahkan Li Wanglong akan menjadi sayuran. Siapa yang bisa menanggungnya? Awalnya, Guru Li kedua yang terkenal masih membutuhkan waktu seminggu. Tetapi setelah ini terjadi, Tuan Li kedua akan tiba di Suzhou dan Hangzhou keesokan harinya. Provinsi Jiangnan, di halaman rumah di Jinling, ibu kota provinsi. Seorang lelaki tua dengan setelan tang putih sedang duduk bersila di atas futon dan minum teh. Ini adalah Li Erye yang terkenal. Ada pepatah di ibu kota provinsi, lebih baik main-main dengan Raja Neraka daripada main-main dengan Li Erye. Itu cukup untuk menunjukkan betapa buruknya Li Erye. Gelarnya sebagai Raja Hades tidak datang secara kebetulan. Ketika dia masih muda, dia brutal dan haus darah, dan dia tidak tahu berapa banyak darah yang ternoda. Dikatakan bahwa bintang jahat turun ke bumi. Kemudian, saya secara bertahap pensiun untuk memperbaiki pikiran saya, minum teh dan menanam bunga setiap hari, dan sesekali pergi ke kuil untuk mempersembahkan dupa. Tujuannya adalah untuk mengurangi aura kekerasan dan pembunuhan di tubuhnya. Dalam beberapa tahun terakhir, hal ini telah terlalu banyak menyatu. Namun kali ini, apa yang terjadi pada anak angkatnya Li Kuang membuatnya kembali ke kepribadiannya yang dulu. Kini kedua keponakannya kembali mendapat masalah. Ini membuatnya sangat marah, melapor ke tuan kedua, semuanya sudah siap, dan kami menunggu besok untuk pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Kata pelayan tuan tua Li, Gao Lao, penatua Gao juga seorang master sejati. Tuan kedua Li menyesap tehnya dan berkata perlahan, pergi ke penjara Nanshan dan keluarkan ketidakkekalan hitam dan putih. Ah, ini tuan kedua, apakah Anda yakin? Penatua Gao gemetar. Karena ketidakkekalan hitam dan putih terlalu menakutkan. Tentu, baiklah, bawahan ini akan melakukannya sekarang.
Penatua Gao tersentak dan pergi. Nama Li Erye sebagai Raja Hades begitu saktinya tak lepas dari ketidakkekalan kedua jenderalnya. Keduanya adalah tuan paling kejam yang memakan daging dan darah. Keduanya pernah membunuh lebih dari 200 orang dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Nama Li Erye, Raja Hades, berkuasa ke segala arah. Reputasinya yang ganas tidak lepas dari ketidakkekalan kedua jenderalnya. Keduanya adalah tuan yang paling kejam. Menurut legenda, mereka tumbuh bersama serigala dan memakan daging dan darah setiap hari. Keduanya pernah membunuh lebih dari 200 orang dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Kemudian, keduanya berpartisipasi dalam pertandingan tinju hitam bawah tanah, tetapi mereka dilarang berpartisipasi karena terlalu brutal. Ada permainan yang konon tulang rusuk satu orang dicabut, lalu lawan ditusuk setengah mati dengan tulang rusuk tersebut. Setelah mengikuti Li Erye, dia tak terkalahkan. Pembunuhan itu membuat banyak pasukan dan keluarga di ibu kota provinsi tidak bisa mengangkat kepala. Selama Anda mendengar nama ketidakkekalan hitam dan putih, Anda akan ketakutan. Karena ketidakkekalan hitam dan putih terlalu kejam dan sering menimbulkan masalah, dia dimasukkan ke dalam penjara oleh Li Erye dan mereka tidak diperbolehkan keluar. Kali ini, guru kedua Li akan pergi ke Suzhou dan Hangzhou dengan ketidakkekalan hitam putih. Itu menunjukkan kalau dia serius, tetapi kalangan besar di ibu kota provinsi mengetahui bahwa Wu Chang hitam putih telah keluar dari penjara Nanshan, dan semua orang hampir ketakutan setengah mati. Saat kedua dewa pembunuh ini keluar, seseorang pasti akan menderita. Mengetahui bahwa guru kedua Li akan membawa mereka berdua ke Suzhou dan Hangzhou, semua orang di ibu kota provinsi menghela napas lega. Tapi juga berdoa untuk Suzhou dan Hangzhou. Saya tidak tahu pria sial mana yang mendapat masalah dengan Li Erye, sehingga Wu Chang hitam putih diberangkatkan. Semua orang mengerti bahwa mereka yang menyinggung guru kedua Li pasti akan berakhir sengsara. Tentu saja hidup lebih buruk daripada kematian. Metode brutal ketidakkekalan hitam dan putih sungguh mengerikan. Berita dari kalangan utama di Suzhou dan Hangzhou masih sangat terinformasi. Setelah Xiao Guopu mendengar berita itu, dia segera menemukan Ye Junlin. Tuan Ye berada dalam masalah serius. Tuan kedua Li telah datang ke Suzhou dan Hangzhou dengan ketidakkekalan dalam hitam dan putih. Dia akan datang besok. Xiao Guopu menyeka keringat dinginnya. Kemarilah, apa yang kamu takutkan? Ye Junlin berkata sambil tersenyum. Tuan Ye tidak tahu apa-apa, karena ini 3 orang gila seperti bom. Erye dan Black and White Wu Chang. Akhirnya, Chen Tianqiao berlutut dan bersujud, dan mereka mempertimbangkan untuk membiarkannya pergi, tetapi semua anggota tubuhnya lumpuh. Xiao Guopu tersedot ketakutan. Terutama ketidakkekalan hitam dan putih adalah seorang tukang daging. Kedua orang ini membunuh seluruh panti asuhan ketika mereka berusia 10 tahun. Dan kemudian mereka menjadi lebih kejam. Banyak orang mati di tangan mereka. Legenda mengatakan bahwa mereka memakan daging manusia dan meminum darah manusia. Itu Raja Iblis hebat. Ye Junlin tertawa. Orang gila macam apa yang belum pernah terlihat di medan perang? Di banyak tempat, ada sejenis Raja Iblis besar yang membantai ratusan ribu orang. Bukankah dia diinjak-injak? Tuan Ye, Anda harus berhati-hati, mereka mengejar Anda. Kata Xiao Guopu, oke. Karena mereka sudah datang ke Suzhou dan Hangzhou, ayo tetap di sini. Ye Junlin berkata dengan dingin. Ah, Xiao Guopu terkejut. Bukankah orang ini terlalu sombong? Tinggalkan Erye Li dan Wu Chang hitam putih. Dia merasa itu tidak realistis, tapi sulit untuk mengatakan apapun. Lambat laun, banyak orang mengetahui kedatangan Li Erye ke Suzhou dan Hangzhou dengan ketidakkekalan hitam putih. Semua orang mulai melarikan diri, beberapa pasukan keluarga masih bersiap menyambut mereka. Melihat postur ini, Li Erye tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga berkembang di Suzhou dan Hangzhou di masa depan.
Berdiri di tim sesegera mungkin akan bagus untuk masa depan. Li Tianhao dan yang lainnya sedang menjaga rumah sakit saat ini. Mengetahui bahwa tuan kedua Li akan datang, mereka berdua ketakutan sekaligus bersemangat. Guru kedua Li ada di sini, dan lebih dari separuh Suzhou dan Hangzhou akan menjadi milik keluarga Li. Mereka juga harus mengikutinya. Namun mereka juga takut jika guru kedua Li menyalahkannya, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Alangkah baiknya jika Tuan Li Wanglong bisa bangun sebelum tuan kedua Li datang. Li Songkui menghela nafas. Ketika dokter di sebelahnya mendengarnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Saya punya catatan." "Catatan apa? Beritahu saya secepatnya, dokter, selama memungkinkan, saya akan memberi Anda hadiah yang besar, Li." Tianhao mendapatkan kembali semangatnya. Dokter berkata, "Sebenarnya ada seorang ahli hebat yang bisa mengobati kondisi pasien ini. Mungkin dia bisa membangunkan pasien, dan kemungkinannya sangat tinggi." Mata Li Tianhao dan yang lainnya penuh harapan. Benarkah, di bidang ini? Dia pasti orang nomor satu di China. Tapi, kudengar pesawatnya akan meninggalkan Suzhou dan Hangzhou besok. Kata dokter, "Mungkinkah Anda mengacu pada Old Qin Bei-san, dokter?" Li Wenfei bertanya, "Bukan, siapa lagi selain dia?" Dokter itu mengangguk. Li Tianhao tampak khawatir. "Tetapi saya mendengar bahwa Qin Bei-san tidak lagi berada di rumah sakit pertama. Jika Anda mengundangnya, Anda pasti akan ditolak. Cobalah, tuan kedua. Li akan berada di sini besok," semua orang di keluarga Li dikatakan. Segera, Li Tianhao dan kelompoknya datang ke villa tempat tinggal King Long dan yang lainnya, berniat mengundang Qin Bei-san untuk bertarung. Hasilnya ditolak. Setelah Li Tianhao dan yang lainnya dikalahkan, mereka terus berusaha mencari jalan. Dalam sekejap mata, itu adalah hari berikutnya. Sebuah konvoi muncul di Suzhou dan Hangzhou. Lusinan pria berbaju hitam turun dari mobil di belakang dan berdiri di kedua sisi. Co-pilot Rolls-Royce yang diketuai oleh Mergao segera turun, membuka pintu belakang, dan menyapa Merli. Li Erye mengenakan setelan tang hitam, memegang tongkat berkepala naga di tangannya. Dia melirik dengan mengesankan, pergi ke mobil hitam di belakang. Dikeluarkan di dalam mobil ada semburan udara dingin, dan badan mobil bergetar tanpa henti, seolah hendak terbalik. "Kamu di dalam mobil, jangan turun tanpa perintahku." Setelah Li Erye memerintahkan, mobil menjadi tenang. Bahkan Gao Lao gemetar. Karena dua dewa kematian sedang duduk di dalam mobil ini, ketidakkekalan hitam dan putih. Jika keduanya dibiarkan tampil di jalan, sesuatu pasti akan terjadi. Setelah itu, guru kedua Li masuk rumah sakit di bawah kepemimpinan Tuan Gao. Datang ke bangsal Li Wanglong, Klop, Li Tianhao dan semua anggota keluarga Li berlutut di depan Tuan kedua Li. "Tuan kedua adalah ketidakmampuan kami gagal melindungi Tuan Li, ini salah kami, jadi hukumlah kami," teriak Li Tianhao. Setelah melihat sekeliling, Tuan kedua Li berkata dengan dingin, "Bangun, itu tidak ada hubungannya denganmu, orang-orang itu tidak sederhana. Jika tidak, Kuanger dan Wang Sun tidak akan jatuh ke tangannya." Li Tianhao berbisik, "Tuan kedua, aku berani tidak, Ye Junlin ini masih cucu menantuku. Dan aku tidak mendisiplinkannya dengan baik, aku tidak menyangka dia begitu pandai berkelahi. Aku menyuruhmu bangun, Tuan Li." Kedua tiba-tiba meninggikan suaranya, itu mengejutkan Li Tianhao dan yang lainnya. Semua berdiri, "Jangan berani bicara lagi." Li Erye mulai mengunjungi Li Wanglong. "Apa kata dokter?" Guru kedua Li bertanya. "Situasinya tidak terlalu baik. Saya tidak bisa bangun untuk sementara waktu, dan saya mungkin menjadi sayuran," kata Li Tianhao. Tuan kedua Li tampak sedih. "Namun, masih ada jalan. Qin Bei-san ada di Suzhou dan Hangzhou, dan dia ahli terbaik di bidang ini. Kami mengundangnya tadi malam, tapi dia ditolak. Penerbangannya hari ini akan berangkat dalam 2 jam. Mendengar itu, cahaya dingin melintas di mata Li Erye.
Xiao Gao, pergi dan bawa Qin Bei-san kembali, jangan biarkan dia naik ke pesawat. Li Tianhao berkata lagi. Namun, tuan kedua memiliki sedikit harapan. Karena aturan Qin Bei-san adalah bahwa orang pribadi tidak dapat diundang. Sebelum Jenderal Su-hang Chen Tianqiao menangkapnya, sesuatu terjadi pada akhirnya. Mata tuan kedua Li penuh dengan kemarahan, dia mengaum, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Chen Tianqiao? Saya bisa mengundang orang yang bisa dia undang, saya masih bisa mengundang orang yang tidak bisa dia undang. Cepat dan tangkap Qin Bei-san, kembalilah. Aku harus menyembuhkan keponakanku. Penatua Gao mengangguk, dimengerti. Tuan kedua, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak dapat Anda undang. Hehe, jika Anda tidak memberi saya wajah, Anda tidak memberi wajah kepada Lord Hades. Li Erye berkata dengan dingin, berdiri di samping Li Erye, Li Tianhao dan yang lainnya gemetaran. Aura Li Erye terlalu kuat. Selama dia berbicara, semua orang akan merasakan paksaan dari Gunung Tai. Sekali ini saja, semua orang berkeringat dingin. Penatua Gao segera pergi untuk menangkap Qin Bei-san. Li Wenhai dan sekelompok orang menambahkan bahan bakar dan kecemburuan. Semuanya adalah kesalahan Ye Junlin dan Li Ziran untuk tuan kedua. Berkat pengetahuan mereka tentang tuan ketiga Jiu dan yang lainnya, mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Bahkan Li keluarga di ibu kota provinsi diabaikan. Dan Hangzhou di masa depan, ide saya sangat sederhana. Di Suzhou dan Hangzhou, selama orang mendengar nama keluarga Li, mereka akan malu-malu. Kata Li Erye dengan dominan, ini membuat Li Tianhao dan yang lainnya sangat bersemangat. Hari pembalikan akhirnya tiba, tidak peduli seberapa tidak kompetennya mereka, nama keluarga Li sudah cukup. Dunia setelah Suzhou dan Hangzhou adalah milik Li Erye. Bagaimanapun, Chen Tianqiao, Shen Wanshan dan kamar dagang Suzhou Hangzhou semuanya jatuh. Siapa yang bisa menjadi lawan Li Erye? Untuk sementara, Li Tianhao dan yang lainnya sudah terhubung dalam pikiran mereka, cetak biru besar. Selain itu, Penatua Gao dengan cepat menuju ke bandara bersama selusin orang. Saat ini, Ye Junlin secara pribadi mengantar Qin Bei-san dan asistennya ke bandara. Awalnya, Ye Junlin berencana mengirim Qin Bei-san kembali ke Yanjing dengan pesawat militer. Tapi dia menolaknya. Ini Qin Bei-san, seorang dokter biasa dengan jiwa yang hebat. Melihat mereka berdua memasuki terminal, Ye Junlin pergi. Hanya saja setelah Ye Junlin pergi, sebuah van dengan cepat berhenti di sini. Penatua Gao memimpin selusin orang ke bandara dengan cepat. Saat ini, Qin Bei-san dan asistennya baru saja mengambil boarding pass dan pergi ke pos pemeriksaan keamanan. Namun tiba-tiba ada lebih dari selusin orang di depan mereka. Tuan Qin Bei-san, silakan ikut dengan kami. Penatua Gao tajam dan bersih. Qin Bei-san tidak diberi kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Ketika keduanya menyadarinya, mereka sudah berada di dalam van. Pergi, perintah Penatua Gao, dan mobil pergi. Datanglah ke rumah sakit. Qin Bei-san dan asistennya dibawa secara paksa ke bangsal. Melihat Qin Bei-san, semua orang kagum. Tapi tuan kedua Li terlihat meremehkan dan mencibir. Aku paling membencimu para sarjana. Kemunafikan. Qin Bei-san tersenyum. Lalu mengapa kamu masih bertanya padaku? Karena kamu sedang mencari perawatan medis, nilaimu itu saja. Guru kedua Li menunjuk ke Li Wanglong, dan berkata dengan suara dingin, cepat sembuhkan keponakanku. Jika sudah sembuh, aku akan memberimu 1 miliar, jika tidak sembuh, kamu bisa memilih lengan dan kaki yang sama. Sombongnya guru kedua Li membuat Qin Bei-san tertegun. Chen Tianqiao juga seorang bos besar sebelumnya, tetapi dia sangat menghormati dirinya sendiri. Pria di depannya ini tidak bermoral dan mendominasi. Sepertinya orang gila. Aku mati, kamu punya aturanmu, dan aku punya aturanku. Qin Bei-san berkonfrontasi, saya baru saja mengatakan bahwa Anda, para sarjana,
tidak memiliki hal yang baik. Bukankah tugas dokter Anda adalah menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka? Mengapa Anda sekarat? Bagaimana dengan etika medis Anda? Guru kedua Lee mencibir. Hehe, kamu tidak perlu menculikku dengan moralitas, aku tidak bisa disembuhkan. Sikap Qin Beisan sangat tegas. Li Erye tersenyum. Ada terlalu banyak cara untuk menyembuhkanmu, Xiao Gao. Penatua Gao segera mengerti. Bang, asisten Qin Beisan ditendang ke tanah. Asisten kecil itu menjerit kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Beisan sedikit cemas. Jika kamu mati, aku akan memecatnya. Saat dia berkata, Gao Lao menginjak pergelangan kaki asistennya, dan asistennya berteriak seperti babi. Melihat Li Tianhao dan yang lainnya ketakutan, Li Erye terlalu mendominasi dan huligan. Gunakan kekuatan untuk menyelesaikan semuanya. Qin Beisan mengangguk tak berdaya. Baiklah, saya akan mengurusnya. Bukankah sudah berakhir jika saya berjanji sebelumnya? Guru kedua Li tersenyum penuh kemenangan. Dia memiliki terlalu banyak cara untuk menghadapi Qin Beisan. Hal yang paling kejam adalah membuang Qin Beisan dan asistennya ke ketidakkekalan hitam putih. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Qin Beisan harus setuju. Qin Beisan dan asistennya dengan cepat mengabdikan diri untuk pengobatan Li Wanglong. Perlakukan dia dengan baik, kalau tidak kamu akan menjadi seperti keponakanku. Tuan kedua Li masih mengancam. Setelah Ye Junlin mengantar orang, dia datang ke Yunting Group. Baru-baru ini, Yunting Group telah berkembang 2 kali lipat dan akan menjadi perusahaan pilar di Suzhou dan Hangzhou. Oleh karena itu, unit terkait dan seluruh sektor media menaruh perhatian besar terhadap hal tersebut. Bahkan ada stasiun TV yang datang untuk wawancara dan melakukan program wawancara eksklusif. Fang Ziqing menemukan Ye Junlin, dan dia mencibir, "Kamu Junlin, bukankah kamu memaksa? Ini kesempatan bagimu untuk memaksa." "Hah? Aku memaksa?" Ye Junlin sangat bingung. 3 hari kemudian, stasiun TV Suhang akan melakukan wawancara komprehensif dengan Yunting Group, dan akan melakukan program wawancara eksklusif. Saya telah mengatur agar Anda diwawancarai, dan Anda tidak boleh menolak. Lihat baik-baik dan jangan membuatku malu ketika saatnya tiba. Fang Ziqing lemparkan banyak informasi dan pergi. Ye Junlin hendak muntah darah. Biarkan dia pergi untuk wawancara dan tampil. Apa yang kamu bercanda? Tapi Fang Ziqing mengaturnya. Jadi dia benar-benar harus hadir. Ngomong-ngomong, ini perusahaanku, jadi tidak apa-apa untuk diwawancarai. Ye Junlin mulai membolak-balik materi. Pada saat ini, ponselnya berdering. Itu adalah panggilan King Long, Jenderal. Sepertinya sesuatu telah terjadi, ada berita dari bandara bahwa Tuan Qin belum mendaftar sama sekali. Sekarang tidak ada seorang pun di bandara. Suara King Long tampak bergetar. Wajah Ye Junlin berubah. Apa, sekarang orang-orang pergi? Itu pasti kecelakaan. Kirim seseorang untuk menyelidiki segera. Tuan Qin tidak boleh mengalami kecelakaan. Ye Junlin mencibir. Jenderal, menurut pengawasan di bandara, sekelompok orang membawa Tuan Qin pergi dan naik van. Segera, berita datang dari King Long. Hubungi Departemen Transportasi dan Fusuejian segera untuk melihat kemana perginya mobil ini. Ye Junlin berkata dengan cemas. Jika Qin Beisan kehilangan sehelai rambut, dia tidak akan pernah setuju. Jenderal, kami mengetahuinya. Mobil ini diparkir di rumah sakit nomor 1. Seseorang juga melihat Tuan Qin di rumah sakit. Ye Junlin bangkit dan berkata dengan dingin. Oke, begitu, saya akan pergi ke rumah sakit saya sendiri. Bersambung.